Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki dengan NIM A1B021351, jurusan Manajemen kelas I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjawab tugas UAS yang telah diberikan sebanyak 5 soal, dan tugas ini adalah tugas kelompok yang mana setiap anggota kelompok wajib menjawabnya. Banyak anggota kelompoknya adalah minimal 3 dan maksimal 5. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah yang pertama, setiap suatu bergantung pada maksud atau niat pelaku. Dalil kaidah ini antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya amal tergantung niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Contohnya, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tetapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat. Lalu ia berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya sampai dia atau orang yang sholat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contohnya, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata barang tersebut seharga 15.000. Sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Yang ketiga, kesukaran atau kesulitan itu mendatangkan atau menarik kemudahan. Al-masyaqqah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesungkaran. Sedangkan al-taisir berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapan menimbulkan kesulitan dan kesungkaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan atau safar, sakit atau marid, terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kekurang mampuan, bertindak hukum, atau al-naqs. Contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut dalam rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasarnya atau di pasaran. Yang keempat,
Kemadaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231 dan hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh atau ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tabrani. Contohnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan mudaratan bagi rakyat. Yang kelima, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan pergaulilah mereka secara patut. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, apa yang kaum muslimin anggap baik, maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslimin anggap buruk, maka buruk pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya, transaksi kurs mata uang atau syarf. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi. Hal tersebut dibenarkan. Sekian dari saya. Soal selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NIM A1B02143 akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Baik, secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti maksud yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya adalah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ari-Sunni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan oleh manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. 5 implementasi dari maqasid syariah tadi. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa ada gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan cara melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara qisas dan diyah. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta.
Maksud syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima dan yang terakhir, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan, maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan cara menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Yang pertama, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Munculnya mazhab sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam tertata rapi dari generasi sahabat tabi'in hingga mencapai masa keemasan pada khilafah Abbasiyah. Akan tetapi harus diakui, mazhab telah memberikan sumbangsi pemikiran besar dalam penetapan hukum fikih Islam. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Ada 4 mazhab besar yang paling diikuti oleh umat Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam keyakinan Sunni, 4 mazhab tersebut adalah valid untuk diikuti. Perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Dari segi akidah, ada beberapa kelompok. Yang pertama, Khawarij. Aliran ini sering disebut aliran ekstrem sebab mereka menganggap keputusan Ali dan golongannya yang setuju berdamai dengan Muawiyah adalah kafir dan halal darahnya. Yang kedua, ada Syiah. Mereka memiliki pandangan tentang Islam, diantaranya menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Yang ketiga ada Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan kafir juga bukan mukmin, tetapi berada di antara keduanya. Yang keempat adalah Murji'ah. Aliran ini berpandangan bahwa orang berdosa tidak termasuk kafir dan tidak kekal dalam neraka. Yang kelima Qadariyah. Aliran selanjutnya berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Yang keenam Jabariyah. Berbanding terbalik dengan Qadariyah tadi, aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dari perbuatannya. Yang ketujuh, yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Aliran ini dalam menjalankan kehidupan bertumpu pada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Jadi kelompok yang benar yang dari tadi yang saya jelaskan, menurut saya adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Nah, cara menyikapinya adalah menurut saya sendiri adalah kita harus belajar lebih dalam lagi mengenai perbedaan dari fikih, macam-macam mazhab yang ada di fikih serta kelompok-kelompok yang ada dalam akidah tadi, sehingga nanti ketika kita berada dalam lingkungan masyarakat, ketika kita melihat seseorang melakukan hal yang berbeda dari yang kita lakukan, misalnya ketika sholat, kita karena kita sudah mempelajari lebih dalam tentang berbagai macam mazhab, kita akan tahu bahwa itu tidak salah. Jadi kita tidak akan langsung menuduh bahwa itu salah, dan kita juga tidak akan mendapatkan dosa karena menuduh itu salah. Jadinya kita sudah tahu bahwa itu hanya perbedaan saja yang bisa kita maklumi. Sedangkan untuk akidah, bagaimana sih kita harus lebih meyakinkan diri kita tadi tentunya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus bertumpu pada Al-Quran, hadis,
qiyas dan ijma sebagaimana dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita tidak tergoyah oleh keyakinan yang lain. Baik, itu saja tadi penjelasan saya dari pertanyaan nomor 3, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhairi Prasetyo dengan NIM A1B021354 dari manajemen kelas I. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yakni Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, tetapi mengapa tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya? Jawabannya, karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau menggunakan hukum Islam, bagaimana orang yang non-Islam? Itu sama saja melanggar hak orang lain. Pastinya orang yang non-Islam atau Muslim akan keberatan dan menolaknya. Diibaratkan kita menyuruh orang yang lain untuk mematuhi apa yang saya suruh ke orang tersebut. Jadi, menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan Indonesia itu sangat melenceng atau tidak baik. Jadi ideologi Pancasila lah yang paling bagus untuk pemerintahan Indonesia saat ini, yang dimana dapat menyatukan semua ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Pertanyaan kelima, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Yang pertama, agama Islam itu sendiri dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dengan tuntunan para ulama yang mumpuni, Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia, generasi ke generasi, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dari masuk keluar WC sampai masuk keluar pasar, dari hubungan dengan Allah atau ibadah sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar atau muamalah, semuanya dibahas tuntas dalam Islam dan Al-Quran tersebut. Contoh kecilnya kita lihat bagaimana Islam memposisikan debu, zat kimia padat itu dijadikan penyuci manusia setelah air. Logikanya sederhana saja, Allah tahu bahwa air bisa kering dan habis, makanya Allah menjadikan debu sebagai barang penggantinya. Karena debu tidak mungkin habis, tidak mungkin tidak ada, pasti selalu ada di lingkungan kita. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat mempengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam ini, peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, dari bangunan, bahasa, adat istiadat, hingga pada ilmu pengetahuan. Terus bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman? Perubahan adalah suatu hukum alam atau disebut sunnatullah. Kita bisa membuktikan bahwa kehadiran manusia di bumi ini adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan bumi dan lain sebagainya pun hampir sama halnya dengan manusia. Dalam adanya manusia, ia telah mengalami perubahan dari anak, dewasa, dan tua. Dan juga perubahan-perubahan itu terjadi di masyarakat Muslim. Perubahan sosial tentu saja dibolehkan selama tidak melanggar prinsip asas sosial yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak masyarakat Islam yang tidak mengerti akan hal itu. Terkadang mereka atau bahkan kita juga melanggar prinsip tersebut.
Dan kemudian apakah perubahan sosial budaya itu sesuai dengan Islam atau bukan, itu mereka atau bahkan kita sama sekali tidak tahu. Di dalam masyarakat Islam itu tersendiri, sebenarnya terbagi menjadi dua, dalam menerima perubahan dan tidak menerima perubahan. Masyarakat Muslim yang tidak menerima perubahan ialah mereka yang untuk menyelamatkan iman dan agama mereka. Tidak menerima bukan berarti tidak menerima sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah mungkin bentuk ide, konsepsi, ataupun gagasan. Selain daripada itu, masyarakat Islam terbuka dalam perubahan sosial, entah itu adalah sesuatu yang baru ataupun karena asimilasi, difusi, dan akulturasi. Namun ada juga masyarakat Muslim yang menerima perubahan sosial tanpa batas. Demi untuk maju, semua perubahan dihadirkan, apakah mengenai prinsip sosialnya atau cara pelaksanaannya. Tantangan modernisasi. Tantangan agama Islam di masa modernisasi yang pertama, satu tantangan itu berkaitan dengan upaya memajukan umat Islam di tengah masyarakat dunia. Yang kedua, tantangan pertama adalah persepsi bahwa Islam merupakan agama konflik dan kekerasan. Ini banyak sekali dianggap oleh negara Amerika, Eropa, dan lainnya. Islam telah dipersepsikan sangat buruk. Banyak masyarakat di luar sana memberikan penilaian buruk terhadap Islam. Mayoritas warganya melihat Islam sebagai pendorong terorisme dan kekerasan. Mereka juga melihat bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat berjalan beriringan. Itu tak terjadi pada negara Amerika saja, bahkan Eropa pun berpendapat sedemikian rupa. Dan mereka memandang Islam itu mengikat umatnya seakan tidak diberi kebebasan, akan tetapi kenyataannya tidak begitu. Islam tidak mengikat umatnya, bahkan kebanyakan umatnya rata-rata kehidupan mereka bahagia. Jadi itulah tantangan yang dihadapi Islam di masa modernisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.